Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami ada sampai sekarang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Karena Roh-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami berkumpul Tuhan hari ini untuk duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Kesempatan untuk bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran. Amin. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami agak susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar Roh Kudus Kau peluk roh kami yang penurut. Amin. Sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus. Semua siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya berkata amin, 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 amin. Shalom semua. Thank you buat kehormatan ini, senang. Saya di sini terakhir di sini Papa yang khotbah, almarhum. Lagi reuni waktu itu ya, tahun baru dan Natalan ya. Tapi Heru, ya cukup sedih juga sih tadi di sepanjang perjalanan, karena terakhir salah satu momen terakhir juga bareng Papa juga, dan thank you. Pastor Rico, ketemu lagi. Dulu kayaknya aku masih menjelang kuliah kayaknya terakhir ketemu. Album Papa Mama yang 2000 berapa ya kayaknya ya. Ya 2002, 2003, benar pas masuk kuliah saya. Kuliahnya juga desain grafis. Malah jadi pendeta. Jaga sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Ya kan, ya udahlah ya. Yang penting hidup buat Tuhan. Apapun profesinya, devosinya harus hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak bicara profesi, saudara. Ada aja pendeta yang hamba uang, ya kan? Yang kemarin terjebak robot trading banyak juga, saudara. Jadi pada akhirnya kita gak bisa asumsikan bahwa kalau pendeta udah pasti hamba Tuhan. Dan kalau bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, gak bisa juga. Ya, hamba Tuhan bicara devosi, bukan profesi. Bukan jadi apanya, tapi buat siapanya, itu yang paling penting. Ya, dan hari ini masih dalam suasana Paskah, saya percaya tiap minggu harusnya kita ngerayain Paskah. Bahkan tiap hari, ketika kita bangun pagi, kita harus merayakan kebangkitan Kristus. Karena, sorry to say, kebanyakan kita hanya sekedar merenungkan pengorbanannya. Which is good, tapi itu sebagian. Kenapa? Karena kita gak nyembah Tuhan yang cuma mati di salib, tapi yang bangkit juga. Ya kalau cuma ingat dia yang mati doang, kita bawaannya nunduk terus dalam keadaan duka, tapi kita mesti merayakan kebangkitannya. Sehingga orang-orang di sekeliling kita melihat perbedaan, karena orang yang ya kalah bertanding sama menang bertanding, ketika pulang kelihatan dari jauh menang apa kalah, bener gak? Kalau dia nunduk terus, wah kalah nih, kan gitu. Kalau dari jauh udah jalan tegap, bahkan dengan sukacita, wah menang nih, kan gitu. Kerap kali saya perhatiin, bahkan saya kalau berkaca kepada diri saya sendiri, kerap kali saya modenya mode galau. Karena ngingetnya Yesus yang disalib terus. Tapi Paskah sekali lagi ngingetin kita nyembah Tuhan yang bukan hanya mati di salib, tapi bangkit dari kubur, kan gitu ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Hari ini aku kasih judul pesan pembuktian. Ya, karena kebangkitan Kristus diperdebatkan. Maksudnya Yesus tokoh yang paling diperdebatkan di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah. Yesus lah tokohnya, karena dia yang paling jadi penentu kalender, saudara, penentu zaman. Ya bukan kalender Kristen, bukan kalender gereja, tapi kalender dunia. Kalender dunia dibagi jadi dua masa, sebelum Yesus sama setelah Yesus. Before Christ and Anno Domini, the year of our Lord. Dan jujur hidup kita juga sama. Dibagi dalam dua fase, sebelum dalam Yesus dan sesudah di dalam Yesus. Harusnya ada perubahan yang drastis. Ya harusnya ada perubahan yang drastis. 1 Korintus 15 ayat 14. Sambil saya membagikan pesan ini tentang pembuktian, ya saya mau bagiin juga 5 bukti kebangkitan Yesus, saudara. Ya, saya ambil dari seorang bernama Kenneth Samples. Dan ini ada 5 bukti kebangkitan Yesus. Yang pertama yang paling gampang tentunya kubur kosong. Itu udah paling gampang. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14, Rasul Paulus bilang gini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kalau emang berita kebangkitan Yesus itu hoax, maka sia-sia pemberitaan kami. Ya dengan berani dia bilang, lu gak usah dengerin gue deh. Sia-sia semua khotbah yang pernah dikhotbahin termasuk yang ini. Ya, kalau dia cuma mati gak bangkit lagi, berarti dia gak menepati janjinya. Gak usah dengerin dia. Ya orang yang gak bisa dipegang omongannya, gak usah didengerin, gak bisa dipercaya berarti.
Ya. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, benar nggak? Kita bisa percaya karena ada pemberitaan. Nah kalau pemberitaannya aja sia-sia, apalagi iman kita. Nggak berdasar iman kita. Ya. Bukti pertama dari kebangkitan Yesus, dari 5 bukti, yang pertama tentunya kubur yang kosong. Lukas 24 ayat 5 sampai 8. Saya percaya Paskah juga pasti dibagi nih. Ya Lukas 24 ayat 5 sampai 8. Ketika para wanita sampai di kubur Yesus, mendapati kuburnya kosong, panik. Ya, panik gak? Panik lah, masa kagak ya kan? Mana nih kan gitu. Mau di ya, terus mereka lihat 2 orang, sebenarnya bukan 2 orang, 2 malaikat. Ya, dan mereka berkata, malaikat ini bilang gini, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya tidak ada di sini, ya telah bangkit." Itu yang tertulis di, kalau saudara pernah ke Israel gitu ya. Ada situs kubur kosong tuh. Ada tulisan itu di depan kuburnya. Kuburnya terbuka, di depan pintu ada tulisan tuh, "He is not here, he has risen." Ya, ada yang udah pernah ke sana? Saya belum. Ya. Soalnya saya disuruh bikin turnya anak muda. Anak muda kalau punya 29,7 juta, mana kepikiran ke Israel? Pasti kepikirannya jalan-jalan ke Disneyland, di mana gitu, Jepang. Apa nih Israel ngeliat batu, pohon yang bener aja, pasti nggak tertarik. Ya problemnya cuma 2. Kalau anak-anak muda di umur-umur ya under 30 lah, diajakin ke Israel tuh. Ya, yang pengen pergi nggak punya duit. Yang punya duit nggak pengen pergi. Jadinya nggak jalan-jalan gue ya kan. Tapi konon di sana yang saya tahu, oke, dari yang pada bikin story-story gitu kan, dari yang saya tahu, ada 2 sebenarnya situs itu. Yang mana juga nggak jelas. Oke, yang satunya yang jadi gereja, ya kan, Holy Sepulchre, yang jadi gereja, yang katanya itu justru situs kubur yang pernah dipakai, sama satu lagi yang Garden Tomb, yang ada kuburannya yang biasa buat foto-foto. Ya, tapi yang mana juga nggak terlalu penting. Kenapa? Dua-duanya cuma dipinjam 3 hari 2 malam kayak tempat retret. Kan nggak dipakai permanen, bener gak? Kan dipinjam doang terus balikin lagi dong. Situs yang mana yang bener, harusnya yang ada mayatnya yang punya kuburan. Ya dong, kan kuburannya punya siapa? Punya Orkai, Yusuf Arimatea. Ya kayak orang udah punya slot di San Diego Hills, terus dipinjam 3 hari, balikin lagi dong. Ya dong, kayak yang punya dong, yang pakai sebenarnya berarti yang punya harusnya. Ya jadi sebenarnya apa ya, walaupun itu bukti historis sekali lagi ya, kubur itu kosong, tapi ini yang paling jelas, coba lihat. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, malaikatnya bilang gitu. Ingat gak apa yang dia bilang? Ya ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia, bahwa dia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan apa? Disalibkan. Dan dia bilang apa? Dia bilang akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Rasul Paulus bilang kalau dia cuma mati gak bangkit lagi, gak usah dengerin dia. Berarti dia gak menepati janjinya. Ya dong, iman kita timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus, bukan pendengaran khotbah pendeta, bukan. Pendeta bisa khotbah. Ya Papa memperingatkan aku kalau one day kamu akan seperti ini. Ya kemana-mana bagiin firman Tuhan, pastikan kamu pemberita firman, bukan hanya pendeta atau pengkhotbah atau pembicara. Pengkhotbah bisa khotbahin apa aja, bicara bisa bicarain apa aja. Tapi pemberita firman nggak bisa nggak beritain firman. Ya, Rasul Paulus bilang kalau dia cuma sekedar mati dan berakhir di kubur kayak yang lain-lain, nggak usah dengerin dia, buat apa? Ya, saudara, semua yang Yesus katakan sampai hari ini selalu jadi kenyataan. Selalu. Semuanya. Contoh yang paling aneh ya. Dia pernah bilang gini. Dia bilang one day, suatu saat nanti orang-orang akan mengaku sebagai saya. Ini yang paling aneh menurut saya. Tapi itu jadi kenyataan. Saya mundur ke at least 5 apa 6 tahun terakhir deh. Ya, yang ngaku-ngaku Yesus. Nih, selalu ngaku-ngakunya Yesus. Gak pernah ngaku-ngaku yang lain gitu, gak pernah. Saya juga bingung. Tapi ini kenyataannya kenapa? Karena Yesus sudah bilang. Yang dia bilang pasti jadi kenyataan. Contoh di Australia dulu, ada sepasang suami istri, yang suami ngakunya sebagai Yesus, istrinya sebagai Maria. Kok bisa gitu? Ya orang gila mah bebas, bener gak? Ngaku-ngaku mah terserah aja, bener ya? Ngaku-ngaku apa kek? Ya itu di Australia. Nah di Siberia hari ini masih hidup. Seorang mantan polisi namanya Sergei, nama belakangnya saya lupa. Ya, tinggal di hutan, kayak Tuhan Yesus yang di film-film gitu loh, gondrong, jenggotan, pakai jubah, bener. Dan ngikutin dia 200 hampir 300 orang tinggal di hutan. Jadi orang tuh datang ke situ bisa, mau ngapain Pak datang sini kan diwawancara. Oh saya mau merasakan hadirat. Hadirat apa? Men itu mantan polisi maksudnya. Bukan Yesus kan gitu, ngerti ya? Itu yang cukup sukses yang di Siberia. Nah yang di Inggris lebih kasihan. Dia ngaku Yesus tapi gak ada yang percaya.
Jadi gak ada yang ngikutin dia. Ya, gembel gitu di jalanan, dia ngaku Yesus. Bener, saudara bisa cari ini di YouTube deh. Coba tulis, orang-orang yang ngaku sebagai Yesus muncul. Nah yang paling spektakuler ada di Filipina. Pendeta. Ya, sampai hari ini masih ada, gerejanya gede banget, ribuan jemaatnya. Kalau kebaktian di sana mesti pakai baju putih. Kalau salah dress code nggak boleh masuk. Ya, orang ini bisa nyembuhin orang sakit. Namanya Apollo Quibaloy, cari deh di Filipina. Sampai hari ini masih ada. Dia ngaku sebagai Kristus. Wow. Ya, dia tinggal di rumah mewah, tapi jemaatnya tinggal di sekelilingnya, di pemukiman kumuh. Bayangin, di pemukiman kumuh dia bikin rumah mewah rumahnya dia. Masih ada yang ngikut lagi. Yang gila bukan dia, yang ngikut sebenarnya. Dia juga gila sih, cuman yang ngikut lebih gila lagi. Bagi-bagi kayak kan gitu ya. Jadi kalau nanya-nanya anak-anak di pinggir-pinggir rumahnya dia tuh kalau ditanya cita-citanya mau ngapain dalam hidup, salah satunya mau main ke istana. Jadi dia tiap minggu tuh open house, masuk naik apa gitu kayak masuk istana boneka gitu. Gini loh, kalau ikut Yesus tuh hidup kamu akan jadi seperti, oh ya saya udah ikut Bapak udah 6 tahun Pak. Kok hidup saya gini-gini aja, katanya kalau ikut Yesus diangkat. Diangkat kemana? Kan gitu. Lu juga gak pernah ngangkat gue kan gitu. Lu tinggal mewah, gue masih susah, lu gak pernah ngangkat gue. Gitu. Ya dong? Itu yang paling dekat sama kita deh, yang di Jombang. Jombang Indonesia kan. Ya kan? Nah di Jombang ngaku-ngaku sebagai Nabi Isa. Kenapa disebut Nabi Isa? Karena beda server. Dia ngaku, tapi tetap ngakunya sebagai Yesus. Yang saya bingung tuh itu gitu loh. Kenapa semua orang ngakunya Yesus? Gak pernah ngaku yang sebagai yang lain gitu loh. Sebagai apa kayak siapa kayak gitu. Kan pendiri agama banyak. Tapi selalu Yesus, kenapa? Satu, karena apa? Semua yang Yesus bilang jadi kenyataan. Itu alasannya. Bahkan yang teraneh sekalipun. Semuanya ngakunya Yesus. Yang kedua, secara logika, karena saya kan orangnya logis ya. Bukan sekali lagi, saya gak sekolah pendeta, bawaannya selalu kayak mempertanyakan. Ya jawabannya sederhana, cuman yang asli yang perlu dikawein, kan gitu. Cuman yang asli yang perlu dipalsukan, kalau udah palsu gak usah dipalsuin lagi, bener gak? Makanya selalu Yesus, karena dia yang asli. Dia yang beneran, dia yang paling berpengaruh. Di sepanjang sejarah bahkan dalam hidup kita yang paling berpengaruh, bener gak? Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Ya, karena dia hadir hidup kita diubahkan. Dia memang tokoh paling powerful. Gak bisa dipungkiri, makanya selalu ngakunya sebagai Yesus. Saudara, ada satu lagi janji Tuhan Yesus yang belum jadi kenyataan. Tapi pasti jadi kenyataan karena sejauh ini rekam jejaknya jelas. Apa yang dia bilang pasti jadi kenyataan. Dia bilang apa? Kalau rumahnya udah siap, saya akan datang lagi untuk jemput kamu. Artinya sejauh ini semua yang dia bilang jadi kenyataan, yang itu juga. Jadi jangan mundur. Jangan tinggalin Yesus buat apapun dan siapapun. Rugi. Ya dong. Dunia ini bukan rumah kita. Sepanjang pandemi harusnya kita udah disadarin itu. Apapun dan siapapun bisa ada dan gak ada gitu aja. Cuman Tuhan Yesus yang selalu menepati janjinya. Dia doa yang gak pernah mengecewakan. Dia yang gak pernah tinggalin kita. Ya. Itu yang pertama. Bukti kebangkitan Yesus adalah kubur yang kosong. Yang kedua, kita ke 1 Korintus 15 ayat 5-6. Ya. Yang kedua adalah setelah kubur kosong, kedua penampakan Yesus setelah penyalipan. Ya, di ayat 5-6 1 Korintus 15, Rasul Paulus bilang bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, nama lain dari Simon, nama lain dari Petrus, namanya kebanyakan julukannya nggak tahu kenapa. Nama Simon soalnya cukup pasaran di era itu. Ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Saudara, karena gini ada salah satu sanggahan bahwa dibilang, ini mereka halusinasi murid-muridnya. Karena terlalu sedih, terlalu berharap, jadi mereka lihat Yesus bangkit. Loh, halusinasi kok berjamaah gini? Mana bisa berhalusinasi rame-rame? Kita halunya janjian yuk, kita mikirin, kan gak bisa. Orang kalau orang mabok aja beda-beda. Halusinasi gak bisa rame-rame. Apalagi 500 saudara sekaligus, ngelihat beneran ada. Dan dia bertahan berapa hari? Sampai naik surga. 40 hari. Ya, kalau itu cuma halusinasi gak mungkin. Orang halusinasi rame-rame 40 hari pula. Ya. Dan Rasul Paulus bilang apa? Kebanyakan dari mereka yang melihat Yesus masih hidup sampai sekarang. Sampai kitab ini ditulis, surat ini ditulis. Kata Rasul Paulus, kalau lu gak percaya lu tanya deh.
Beberapa masih hidup kok, walaupun beberapa udah meninggal. Walaupun beberapa di antaranya udah meninggal. Ya, jadi penampakan dia setelah penyalipan atau setelah kebangkitannya itu udah satu bukti yang jelas lagi, itu bukti kedua. Ya. Nah, bukti ketiga nanti saya skip karena ini penjelasan yang terakhir. Bukti keempat dulu, ya. Bukti keempat, terbentuknya gereja Tuhan. Ya kan, karena tokoh ini bangkit dari kematian, followernya jadi banyak. Ya dong, gile. Nggak pakai mati lagi langsung naik ke sorga. Oh, makin rame, bener gak? Akhirnya terbentuklah jemaat mula-mula. Terbentuklah movement kekristenan sampai akhirnya jadi agama. Sampai hari ini jumlahnya miliaran yang ikut Yesus. Fenomenal. Terbentuknya gereja Tuhan. Dan salah satu yang paling fenomenal juga adalah ibadahnya. Teman kan yang ikut Yesus awalnya kan mayoritas teman-teman Yahudi. Yang sama kayak dia kan juga orang Yahudi, dia masuknya jadi, ketika jadi manusia dia pilih harus jadi orang apa dong. Makanya lu orang apa? Gue dari sorga, iya orang apa kan tetap aja gitu ditanyain ya, bener gak? Kalau dia pilih jadi manusia harus jadi orang apa? Kebetulan jadi orang Yahudi. Kalau dia jadi orang Amun, gitu ya, beda lagi kisahnya kan gitu. Bisa, tapi dia harus pilih jadi apa? Jadi orang apa kan gitu. Ya, yang ikut mayoritas Yahudi. Nah Yahudi beribadahnya di hari Sabat. Sabat itu artinya Sabtu. Sebenarnya enggak, arti Sabat bukan Sabtu. Oke, kata Sabtu berasal dari kata Sabat, hari Sabtu itu. Tapi kata Sabat sendiri artinya istirahat, rest. Ya, Sabtu diambil dari Sabat, tapi Sabat artinya bukan Sabtu. Jadi nggak usah ributin. Ya kalau ada yang mau Sabtu ya bebas, mau Minggu ya udah, ya Senin ya nggak apa-apa juga. Hari apa aja yang penting ada. 6 hari harus kerja, 1 hari buat Tuhan. Hari apanya terserah. Kalau kerjanya entertain, Sabtu Minggu malah kerja, Senin sampai Jumat malah nggak ngapa-ngapain kan? Ya masa dia kerja di hari Minggu terus gimana caranya kan gitu. Atau hari Sabtu misalnya. Kita debat sama teman kita yang Advent misalnya. Ini tuh artinya Sabtu, enggak, artinya istirahat. Sabtu dari kata Sabat memang. Tapi Sabat artinya bukan Sabtu. Sampai akhirnya apa? Mereka karena Yesus bangkit di hari Minggu, sampai ibadahnya dipindah ke Minggu. Saking spektakulernya kebangkitan itu. Ya. Dan Tuhan bekerja di sepanjang sejarah. Jadiin hari Minggu di kalender warnanya merah. Ada yang pernah bertanya gak? Kalau saya sih sederhana aja mikirnya. Kalau emang dia suruh kita ibadah, ya dia pasti bikin tuh libur dong. Gak mungkin kita disuruh masuk kerja kan pas lagi ibadah, bener gak? Makanya dia bikin hari Minggu libur, hari lain gak libur, bener gak? Jumat gak libur, kan gitu. Ya dong, Minggu libur. Ya kan terus kita mau ributin maunya hari Sabtu, udah ribet amat, udah yang merah aja sih. Kan gitu. Ya, bener gak? Jadi Sabtu kalaupun libur sekolahan ya puji Tuhan bisa acara keluarga kan gitu. Bisa latihan musik buat hari Minggunya, ya dong. Kenapa kita ributin Sabtu Minggu, nggak usah diributin. Ya, di tengah pandemi ibadah bisa hari apa aja, orang tinggal nonton di YouTube, bener gak? Nggak usah pusing. Ya, nah saya habisin di waktu yang ketiga ini, bukti yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dibilang gini, dan jika Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, Rasul Paulus jelasin di sini, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah ini yang menarik. Ya ini bukti paling penting akan kebangkitan Yesus. Yang kita nggak sadari, kita ributin secara teologis, secara historis, secara yang tadi bukti-bukti peninggalan sejarah. Kita ributin itu terus sama ayat-ayat. Tapi kita nggak menyadari bahwa bukti paling penting kebangkitan Yesus adalah perubahan hidup para rasul. Itu yang paling powerful. Seorang yang segitu penakutnya sampai menyangkal Yesus 3 kali. Yang terakhir dia menyangkal Yesus di depan perempuan kecil. Anak kecil yang nanya, om bukan biasa bareng Yesus ya? Ah siapa tuh? Enggak, so tahu kamu jam berisik. Gitu. Ya kalau di depan tentara pegang senjata oke lah ya. Masih agak lebih dimengerti gitu loh. Kalau dia menyangkal Yesus. Depan perempuan kecil. Seorang yang sangat penakut beberapa hari kemudian loh. Dia nyangkal Yesus disalib. 3 hari kemudian bangkit, abis itu gak lama dia khotbah dengan berani. Ya kan, khotbah dengan berani 2 hari KKR 5.000 orang terima Yesus. Khotbahnya gak enak lagi. Boro-boro ngomongin berkat. Dia bilang apa? Yesus yang lu bunuh, iya lu yang bunuh Yesus. Katanya gitu, khotbahnya nyolot. Orang-orang pada, dia yang jadi juru selamat justru. Ya, dia yang bisa menyelamatkan kamu justru. Gak ada di bawah langit ini. Di bawah kolong langit yang namanya olehnya kamu bisa diselamatkan. Khotbah paling berani dari seorang yang paling penakut tadinya.
Kenapa bisa drastis begitu? Kenapa? Karena Yesus bangkit, kesimpulannya itu aja. Artinya apa yang dia percaya itu benar. Orang kalau udah benar mana ada takutnya. Ya kan? Yang perlu takut orang yang salah. Nah kenapa yang salah jadi semangat, yang benar jadi takut kan gitu. Ini enggak, kita disuruh nginjil bingung. Nah teman-teman yang lain yang ke rumah-rumah berdua-dua tuh, yang bawa-bawa Alkitab, padahal gak percaya Alkitab, malah semangat. Pernah disamperin gak? Bawa-bawa majalah, pernah lihat? Ini kan udah dibilang, kita berbeda, gue bilang. Ya, besok datang bawa bule, kan gitu. Ngotot banget, padahal ngaco. Nah terus kenapa kita yang benar pada diem aja gitu loh. Atau kita jangan-jangan gak terlalu percaya, bahwa yang kita percaya nih, Yesus nih emang benar gitu. Jangan-jangan sih gitu. Ya, saya sampai bilang, sorry, kalau gak percaya Alkitab, jangan pakai Alkitab saya. Bawa Alkitab kamu dong. Kamu mau berusaha membodohi saya ya, saya bilang. Ya kan, dia kan gak percaya Yesus Tuhan. Tanya mereka, percaya gak Yesus Tuhan? Enggak. Tapi kalau di kenegaraan masuk Bimas Kristen. Kristen gimana? Gimana caranya Kristen gak percaya Yesus Tuhan? Yang enggak aja loh. Bener gak? Tapi kan disamain aja karena mirip-mirip katanya. Mirip apaan? Jauh lah. Timnya kan cuma 2, Kristen sama antikristus. Cuma 2. Yang percaya Yesus Tuhan dan yang gak percaya. Masa digabungin di Bimasnya, kan bingung. Sampai hari ini lo masih bingung. Makanya saya selalu marahin dari awal, ngapain bawa Alkitab saya kalau kamu gak percaya Yesus Tuhan? Bawa Alkitab lu sendiri dong, kamu kan punya sendiri. Saya punya nih di rumah, nih punyamu nih. Saya bilang, saya kan kolektor ya, saya koleksi semua. Iya, saya koleksi semua, cuman yang satu yang saya belum beli, Alkitabnya Gereja Setan. Belum saya beli karena saya malas juga belinya, ngapain. Pengikutnya juga gak banyak dan saya juga gak tertarik kan gitu. Kalau yang lain saya tertarik, kenapa? Karena saya pengen injilin juga. Kalau mereka datang lagi, pengen saya injilin balik kan gitu. Ya dong, semua orang harus dengar kebenaran tentang Yesus. Karena Yesus mati buat semua orang. Ya, kepercayaan yang sia-sia adalah kepercayaan yang tidak berhasil mengeluarkan kita dari kubangan dosa. Itu yang Rasul Paulus bilang, kalau Yesus gak bangkit, kalau berita kebangkitannya hoax, sia-sia imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Pertanyaannya adalah apa? Yesus bangkit gak? Bangkit. Sia-sia gak kepercayaan kita? Enggak. Masih hidup dalam dosa gak? Gagu, bingung jawabnya, bener gak? Karena masih maju mundur cantik kan gitu. Kan masih tobat kumat. Bingung jawabnya, mestinya sih enggak. Ya iya, itu dia. Mestinya sih enggak memang. Ya. Saudara izinkan saya membahas satu bagian gini. Saya percaya bukti paling powerful adalah kubur kosong. Ya lagu itu. Sebab dia hidup ada hari esok. Ada liriknya bilang gini. Kubur kosong membuktikan. Ya kubur yang mana? Bukan yang di Israel. Ada satu kubur yang mesti kosong. Dan itu jadi pembuktian paling jelas. Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Markus 5. Mulai ayat 2 sampai 6. Terus loncat ke 15. Sama ayat 18 sampai 19. Markus 5. Pasti udah pada tahu nih. Ya kisah Yesus nyamperin orang gila di Gadara. Saudara ingat gak kisah itu? Habis kasih makan 5.000 orang laki-laki doang. Kalau bawa istri sama anak-anak bisa 20.000 orang tuh. Pakai paket berdua bertiga Pizza Hut. Ya 5 roti dan 2 ikan. Itu kan idealnya buat mereka ber-12 aja gak cukup. Ber-13 apalagi cuma. Tapi Yesus bikin mujizat itu. Bayangin KKR besar. Puluhan ribu orang. Ya tiba-tiba Yesus bilang kita ke seberang yuk. Murid-murid langsung berpikiran, wah nih pasti lebih ramai lagi KKR kan gitu. Ya dong. Karena kan sukses apa enggaknya satu acara atau kebaktian atau KKR konser kan selalu banyak apa enggak yang datang bener ya. Padahal bukan itu harusnya. Ada yang bertobat enggak? Itu pertanyaannya dong. Rame-rame kalau enggak jelas, buat apa? Ini kan? Karena satu orang berdosa bertobat, surga bersorak-sorai. Berapa orang? Satu banyak apa sedikit? Jujur aja, ya kan? Kalau yang datang cuma satu KKR kira-kira bete gak? Udah latihan, udah doa puasa, udah siapin konsumsi 500 orang, cuma satu yang datang, gila lagi. Yang khotbah juga bingung nih, gue ngomong sama orang gila. Jangan-jangan gue yang jadi gila nih kan gitu. Dia ngerti gak kan gitu. Ini kan jadi bingung, yang lain juga males-malesan pasti nyanyinya, ya elah. Kan gitu. Baik gak? Udah nyebrang, hampir mati lagi di jalan, bener gak? Hampir tenggelam. Mereka udah pasti pikirannya kemana-mana. Wah ini pasti kita hampir mati. Ini pasti lebih banyak lagi jiwa yang bakal dijangkau. Turun perahu, disamperin sama orang gila. Kebayang gak?
adegannya. Saya karena nggak sekolah Alkitab jadi banyak ngebayangin. Saya desainer grafis soalnya. Anak seniman. Turun dari perahu, tiba-tiba disamperin orang gila. Pasti jadi menurut kayak, minggir orang gila, apaan sih lo? Mau pelayanan nih, minggir. Gitu. Ya dong, pasti digituin. Terus mereka mulai nyari, mana panggungnya? Mana panitianya, gak ada penyambutan ini. Kan gitu. Nyambut satu gila pula. Masa ini panitianya? Ternyata enggak, ini jiwanya. Ini justru, mereka nyebrang cuma buat ini. Cuma buat satu. Bete gak? Bete lah. Udah hampir mati. Cuma buat satu orang gila pula. Bisa diapain orang gila ini kan gitu. Tapi apa Yesus lagi ngajarin kepada kita? Satu jiwa layak diperjuangkan. Sampai engkau berkorban segalanya hanya untuk satu jiwa itu. Berharga juga sama kayak ribuan jiwa. Makanya saya khotbah mau di depan 700 orang, kayak 17 orang, kayak 7 orang, mau 1 orang kayak sama aja. Nggak berbeda, nggak ngaruh. Makanya terakhir pas pandemi kan khotbahnya di depan kamera. Nggak ada siapa-siapa. Ya biasa aja, ya dong sama aja kan tetap aja. Karena pasti ada yang nonton di sudut sana, ada yang lihat. Jangan kayak aduh saya mati gaya nih kalau gini, mati gaya. Ya itulah kebanyakan gaya sih. Ya kan gara-gara kebanyakan gaya jadi mati gaya kan gitu. Kalau nggak ada yang lihat lebih nggak tahu lagi mau ngapain kan gitu. Tahulah kita mau ngapain, kita mau beritain kebenaran. Yang pasti ada yang nyimak juga, pasti. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari mana? Pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan gak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Jadi dia belum mati, tinggal di kuburan. Ada beberapa fakta yang kita mesti lihat di sini. Kenapa? Karena orang ini menggambarkan kita sebenarnya. Saya dulu pas baca kisah ini cuma baca doang, tapi pas saya renungin, gue banget nih orang gila. Ya. Satu hal yang menarik, ada satu yang berbeda. Kalau nonton acara-acara misteri gitu di TV gitu ya, pasti selalu kalau yang kerasukan setan kalau disamperin sama siapa gitu yang orang saktinya pasti kabur dia, ngilang. Wah biasanya di sini nih Pak, gitu. Mana yang cari-cari sampai ke hutan ya kan, pakai kamera yang ijo-ijo tuh yang kalau kena mata jadi kayak biasanya di sini nih. Oh itu dia di atas, oh kan gitu ya kan. Pernah lihat pasti ya, pernah nonton ya. Biasanya kabur orangnya. Nah yang ini nggak kabur malah sungkem, bener gak? Baru turun disamperin, nggak perlu nyari-nyari gitu, nggak perlu, langsung nyamperin. Ya, langsung sujud di bawah kaki Yesus. Orang itu diam di sana di kuburan. Berikutnya fakta tentang dia, nggak seorang pun lagi sanggup mengikatnya. Sangat liar, sekalipun dengan rantai. Udah sering ia dibelenggu, dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini ciri-ciri orang kerasukan setan. Ya, tumbuh besar di keluarga yang om aku penginjil. Tiap hari ada tamu, tadi undang. Dan tiap hari datang, oh oma ada gak? Shalom gitu. Oh, pas udah tahu, oh, oke. Siapa yang kerasukan ini? Kan gitu. Tiap hari ada yang begitu. Tumbuh besar di keluarga yang begitu. Saudara, kita biasa sekolah minggu di hari-hari non-minggu. Ya dong, karena orang kalau kerasukan pasti diusir biasanya maki-maki. Anak kecil gak boleh denger. Jadi masuk, yuk kita nyanyi yuk dalam nama Yesus. Jadi kan udah kebiasaan sekolah minggu di hari non-minggu. Hari minggu saya nonton Doraemon. Yalah, masa tiap hari sekolah minggu? Kan gitu. Apalagi gereja di rumah, ya enggak? Mana bisa bolos? Nggak bisa di rumah. Kristo teriak hadir tapi di kamar sebelah nonton Doraemon, kan suaranya kedengeran. Atau bentar aja hadir bentar, habis itu ke WC nggak balik lagi. Doraemon. Iyalah, justru gerejanya yang nggak bisa absen. Bukan saya yang nggak bisa bolos gereja, gerejanya nggak bisa bolos dari saya. Mana nih? Kok nggak ada kebaktian gitu? Gereja di rumah, gimana? Ya, pernah satu waktu datang. Saya ingat banget, dari sekian banyak, karena banyak banget. Saya yakin juga mungkin yang di rumah udah pada lupa kan gitu. Ya, ada satu anak kecil, ya, kerasukan setan, perempuan, paling kayak umur 11 apa 10 mungkin. Karena hampir seumuran saya, 10 apa 9 gitulah. Ya, kecil banget tapi liar sekali. Pertama itu diam aja, cuman natap kosong, diam. Biasanya yang diam abis itu rusuh pasti. Kalau yang rusuh malah lebih biasanya gak terlalu gimana. Kalau udah diam gue langsung, oke, siap-siap. It's gonna get wild kan gitu nih, bakal gila nih habis nih, bener. Ya, natap kosong, agak senyum-senyum, waduh kacau nih, ya kan. Bener, diusir setan, rusuh. Kuat sekali, ditahan sama banyak orang gak bisa, bayangin anak kecil. Kuat sekali. Ya, dan itu ngusir dia cuma satu setan 3 jam. Ya, Oma lagi masak bubur Manado, dijeda, ngusir setan dulu. Terus lanjut lagi.
Kalau ibu-ibu sekarang paling kejedanya paling ada paket. Kegiatannya lagi nonton drakor, ya kan? Lagi sedih, lagi sedih. Paket, ya elah gangguin aja. Keluar, iya lanjut lagi. Ya, mama dulu mah beda. Ngusir setan dulu. Lagi bikin bubur Manado. Ngeri tuh. Beda era, beda zaman. Ya. Gak tau ya, udah beres, udah tidur, anaknya udah tidur. Oma lagi masuk bubur Manado, terus oma balik mana dia? Kabur, ke belakang, main air. Ternyata setannya masih ada, kata oma, ya lebih dari 1 nih setannya. Diusir lagi, hampir 2,5 jam. Total 5,5 jam cuma 2 setan. Gila gak tuh? Capek banget saya bang, aduh. Dan itu sangat kuat, ciri-cirinya gitu. Ya gak ada yang bisa menjinakkannya, terlalu liar. Berikutnya, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah ini kata-kata yang menarik, saya pas belajarin ini, saya menyadari ada satu kata yang bilang, bahasa Inggris saya bilang cry out. Berteriak-teriaknya, cry out itu bukan teriak-teriak kayak rusuh gitu. Cry out tuh lebih kayak minta tolong sebenarnya. We cry out for help. Kasian juga sebenarnya. Jadi dia nyiksa diri pakai batu sambil minta tolong. Ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini setannya atau orangnya? Orangnya. Ya. Dan ini ciri-ciri siapa? Ini kita sebenarnya. Yang pertama, belum mati tapi tinggal di kuburan. Orang kalau hidup dalam dosa kan menjauhi pertemuan ibadah, bener gak? Pengen nongkrongnya sama yang mayat-mayat hidup kan gitu. Ya dong, gak mau. Di Markus ditulis bahkan apa? Dia tuh suka menyendiri ke tempat-tempat yang sepi. Ciri-ciri orang hidup dalam dosa kan gitu. Menjauhi persekutuan, gak mau. Ikut komsel, kebaktian gitu gak mau. Wah nih, mulai nih roh-roh jahat nih. Nah, ya kan? Saya selalu suka ada yang gitu. Biasa ada yang gak suka, udah pasti lah ya. Kalau ada yang beritain kebenaran ya pasti ada yang gak suka. Ya, jangan sampai Anda juga ikut gak suka kan gitu. Itu dia nih, janjinya kita beda tim nih. Kan gak lucu kan. Yang gak suka biar yang itu aja, jangan Anda juga ikut-ikutan pendeta ngomong apa. Ya jangan. Kita harus suka firman Tuhan. Ya. Tinggal di kuburan padahal belum mati. Ciri-ciri orang hidup dalam dosa, menjauhi persekutuan. Pengennya sendirian, mengurung diri, asik sendiri sama dosanya dan selalu bilang, ya kan gue gak merugikan siapa-siapa. Hidup-hidup saya, mata-mata saya, paru-paru saya, duit-duit saya, kan gitu. Terserah saya dong. Ya, berikutnya apa? Liar. Ciri-ciri orang hidup dalam dosa liar, gak ada yang sanggup khotbahin dia, gak ada yang bisa. Siapapun nasehatin, waduh udah susah, emak nyampe nangis-nangis di kakinya aja gak didengerin. Apalagi pendeta khotbah, boro-boro. Emaknya aja nangis gak didengerin sama dia, bayangin loh. Itu kan tangisan ibu tuh kan salah satu yang paling powerful di muka bumi, bener gak? Ya dong. Ya, siapa yang bisa ngelawan gitu? Bener gak? Ya nangis lagi kan gitu. Mau berantem juga gak enak, gak jadi kan gitu. Lemah langsung, kapal goyang kaptennya gak? Kalau ibu udah nangis, bener gak? Emaknya nangis saya gak didengerin. Liar. Gak ada yang bisa menjinakkan dia, gak ada. Ya. Nah ini yang paling menyedihkan. Dia memukuli dirinya dengan batu siang dan malam. Tapi sambil minta tolong. Ciri-ciri banget orang yang hidup dalam dosa. Kita tahu, at least saya tahu bahwa ini salah. Saya tahu bahwa ini berbahaya. Ini merusak diri saya, mempermalukan Tuhan, mempertaruhkan kehormatan dan pelayanan ayah dan ibu saya. Tapi saya gak bisa berhenti. Saya bikin dosa sambil minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya mau berhenti, cuma gak bisa. Kita banget kan? Tapi ini yang keren ketika lihat Yesus dari jauh. Karena dia selalu minta tolong, dia menyadari pertolongan saya datang. Pertolongan saya datang kan gitu. Makanya dia langsung lari. Karena tahu cuma Yesus yang bisa melepaskan dia dari semua ikatan ini. Kita langsung loncat ke ayat 15, saudara. 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Ya kalau ingat kisahnya udah pasti tahu ya. Setannya diusir, setannya minta izin. Ya, yang paling mengagetkan di kisah ini setannya minta izin. Itu yang buat saya penting. Kenapa? Karena beberapa dari kita lebih parah dari setan. Gak pakai minta izin. Setan aja minta izin. Gila gak tuh? Ya. Pas diusir, kata dia, oh ya udah kita keluar, tapi boleh gak kita masuk ke babi? Ya saya gak tahu kenapa mereka masuk ke babi. Saya gak mau berasumsi. Makanya saya coba makan babi. Pengen tahu apa yang spesial dari makhluk ini. Sampai
Sampai mantan malaikat milihnya babi, bener kan? Dia kan mantan malaikat setan tuh. Seleranya tinggi kan? Ya dong, nggak sembarang-sembarang. Pertanyaannya emang di situ nggak ada pohon gitu? Emang nggak bisa masuk pohon, batu atau domba? I don't know. Kenapa babi? Ya, makanya kita sampai hari ini masih menyelidiki. Ya kan? Enggak, itu jawaban saya sebagai orang yang iseng. Oke? Jawaban aslinya saya tahu. Kenapa? Karena yang jumlahnya sesuai sama jumlah setan yang merasukinya cuma babi. Di situ ada 2.000 ekor babi. Alkitab firman bilang gitu. Kenapa? Karena yang merasuki dia menyebut diri mereka legion. Legion itu istilah sepasukan, batalion pasukan, minimal isinya 1.000. Orang ini kerasukan 2.000 setan. Pantesan gak ada yang bisa menjinakkannya. Saudara, 2 setan aja 5,5 jam. 2.000 setan pendeta mana yang bisa ngusir? Di opnam tuh pendeta, bener. Berapa tahun ngusirnya? Tiap hari cuma ngusir setan aja kerjaannya. 2.000. Gila. Bener gak? Tapi lihat apa yang dilihat di ayat 15. Mereka ngelihat Yesus dan ngelihat orang gila itu apa? Orang yang kerasukan itu udah duduk. Artinya apa? Setannya udah diusir. 2.000. Gak ada yang terlalu kesetanan yang Yesus gak bisa lepaskan. Bener gak? Harusnya apa? Gak tertolong. Orang ini udah di state, di tahap yang tidak tertolong. Gak mungkin. Ya, tapi gak ada yang mustahil buat Yesus. Ya. Orang yang kerasukan itu udah duduk tadinya liar. Berkeliaran. Gak ada yang bisa menjinakkan tapi udah jinak sama Yesus. Gak ada yang terlalu liar yang Yesus gak bisa jinakan. Yang berbicara dari mulut dari orang yang dulunya liar kan gitu. Sudah berpakaian berarti tadinya telanjang. Dan gak malu. Ya gila mah bebas bener gak? Terserah dong, sultan aja bebas apalagi gila bener gak? Ciri-ciri apa? Hidup dalam dosa juga sama. Saudara perhatiin gak sekarang? Zaman sekarang kita hidup di era paling aneh. Orang zaman dulu kalau bikin dosa tuh sembunyi-sembunyi. Ya selingkuh tuh diam-diam. Orang selingkuh sekarang dibawa ke mall selingkuhannya. Gilanya udah di level yang berbeda. Makin kesini manusia tuh. Diposting di IG. Ini kenapa sih ini orang? Telanjang dan tidak merasa malu. Anehnya yang bikin dosa malah bangga dipamerin. Gen yang ibadah disembunyi-sembunyiin. Nggak mau diposting. Kenapa? Takut dibilang sok suci. Takut dianggap kristenisasi lah. IG lu terserah mau posting apa, bener gak? Orang kalau gak mau lihat tinggal lewat. Kenapa kita mikirin apa kata orang tentang postingan kita? Lihat gak pas bikin dosa dipamerin, pas ibadah ngumpet-ngumpet. Bengal, pas bejat ngajak-ngajak, pas bertobat diam-diam. Kan mesti kebalik. Pas bejat diam-diam, pas tobat ngajak-ngajak dong. Masa gimana sih? Bener gak? Kok lu jadi pendeta aja? Begitu orang pada gak tahu. Diam-diam soalnya. Jangan berisik. Loh, kok kebalik? Ada yang kenapa ini? Ya. Tadinya telanjang dan tidak merasa malu, tapi sekarang sudah berpakaian, sudah waras, tadinya gila. Gak ada yang terlalu gila yang Yesus gak bisa pulihkan. Oh ya, yang Yesus gak bisa pertobatkan kalau bisa dibilang gitu. Ya, orang yang tadinya kerasukan legion, banyak sekali setan itu. Ada perubahan berarti. Ya dong, kalau dicariin di kuburan kira-kira masih ketemu gak? Padahal tadi dia tinggal di situ kan? Enggak. Kuburnya berarti kosong. Ayat 18-19 yang powerful banget. Dia bahkan pengen ikut Yesus jadi salah satu muridnya loh. Sempat begitu dia. Ya, yang lebih mengagetkan adalah gak dibolehin. Saya juga bingung. Dulu saya awal-awal berpikir kalau orang bertobat tuh pasti pengen sekolah Alkitab terus jadi pendeta. Pasti. Dan ternyata kalau ditanya sama Yesus belum tentu boleh. Belum tentu boleh, benar. Ya, karena artinya nggak harus selalu kayak gitu. Kalau semua jadi pendeta yang jadi jemaat siapa? Ya dong. Kalau semua jadi pendeta yang jadi pengacara siapa? Yang jadi polisi siapa? Yang jadi menteri siapa? Sorry, one day, puji Tuhan kalau ada yang jadi presiden siapa? Mana kita tahu? Ya dong. Yang jadi dokter siapa? Ntar cuma mau jadi pendeta. Wah ini dikasih obat apa ya? Waduh nggak ada yang dokter nih, semua cuma bisa doa doang ya kan? Gimana dong? Ya kan? Ayat 18, Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Dia mau ikut sebenarnya menjadi salah satu murid, nggak boleh. Ya, saya sebenarnya sempat kepikiran mau sekolah Alkitab.
Tapi ada yang gak ngebolehin, papa saya. Papa saya gak ngebolehin. Saya masuk di satu gereja 2015, mulai full time akhirnya setelah menolak berbagai panggilan Tuhan. Karena saya gak mau jadi pendeta, makanya kuliahnya desain grafis. Ya kan cuma kalau Tuhan udah punya mau, siapa yang bisa lari? Kan gitu. Ya, lagian hidup udah pasti lebih enak ikut Tuhan lah. Ya, benar gak? Ikut Tuhan ada harganya, tapi lari dari Tuhan, harganya lebih mahal. Benar. Sia-sia hidup kita. Kebinasaan yang menanti kita. Ikut dia emang ada harganya, cuman harus disadari bahwa lari lebih mahal harganya. Ya. Dia mau ikut gak dibolehin sama Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, malah disuruh pulang. Kepada orang-orang sekampungmu, di mana kamu terkenal gila. Balik situ. Suruh ngapain? Suruh bersaksi. Beritahukanlah kepada mereka, segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Tuhan telah mengasihani engkau. Saudara, Anda dan saya produk dari belas kasihan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita yang baik atau imut atau bukan. Karena kebaikan Tuhan. Nah ini ciri-ciri bersaksi. Saudara ada dua jenis kesaksian. Kalau Anda pernah perhatiin di kolej kebaktian atau apa, ada yang bersaksi, ada dua jenis. Yang satu jenisnya yang bukan bersaksi tapi nyombong. Bersaksi anatominya apa? Kita ceritain apa yang Tuhan lakukan buat kita. Betapa kita dikasihani oleh Dia. Kesaksian nyombong adalah kita ceritain apa yang kita lakukan buat Tuhan. Pernah dengar kesaksian itu? Saya dulunya penjahat. Saya dulu tuh preman, mafia. Dengan gayanya saya pikir kayaknya masih ada bekasnya nih kayaknya. Bangga banget ceritanya. Bener gak? Mafia beneran pasti akan malu dong. Kalau inget zaman itu, keren sih zaman itu. Dosa kan selalu keren, habis itu penyesalan belakangnya, bener gak? Ya dong, ketaatan kebalik. Rasanya culun pas taat. Tapi gak perlu disesali di kemudian hari, bener gak? Ya kan? Masih cerita kadang masih ada kerak-keraknya masih nyisa gitu, mafianya tuh masih berasa gitu. Ya. Saya di penjara berapa tahun kan gitu, di penjara saya berjumpa dengan Tuhan. Ya, habis itu saudara saya bertobat sungguh-sungguh dan saya menciptakan 200 lagu. Waduh. Salah satunya yang ini. Wih, langsung gini arahin ke keyboard. Ya, itu bukan Iron Man, bukan. Minta kunci G. Ya kan? Nyanyi. Udah. Saya dengarnya juga kayak gak tersentuh sama sekali. Kenapa? Dia gak ceritain apa yang Tuhan lakukan buat dia. Tapi yang dia bikin buat Tuhan, gak ada yang tersentuh lah. Ya, tapi saya ingat banget ada kesaksian satu, saya lagi itu main drum. Ya, karena saya memang main drum. Orang Ambon memang pilihannya cuma dua, kalau mukulin orang atau mukulin drum. Ya, tukang pukul juga ujung-ujungnya. Cuma. Atau tinju, jadi pendeta kan gitu. Pokoknya ujung-ujungnya kita pukulin setan kan gitu ya. Berikutnya, setelah bertobat. Ya, jadi saya ingat banget, ada kayak engkok-engkok gitu, kecil, jalannya udah miring, jadi dia kayak mati sebelah gitu loh, stroke, mati setengah, jadi jalannya agak diseret, ngomongnya susah, karena Chinese totok gitu, yang tipe orang yang, aku bilangnya pelok, kayak kalaupun dia gak stroke, ngomongnya juga pasti agak susah kita dengernya, kayak oke, ditambah miring, wah jadi makin susah, tapi ini yang dicerita, saya tuh dulu gini, saya tuh dulu ngelawan Tuhan dalam segala kesuksesan saya sombong, saya gini segala macam, dia ngomong sambil nangis, sambil terbata-bata. Ya tapi Tuhan baik, dia bilang. Tuhan baik, baiknya gimana? Jadi dia bilang, dia kena stroke itu karena Tuhan baik. Bingung saya. Karena biasanya orang ceritain selalu sukses story, bukan begitu. Gak ada yang bersyukur gara-gara stroke, cuman dia doang nih orang gila ini. Pertama kali saya dengar. Tapi apa dia bilang, kalau saya gak gini, saya mungkin gak ketemu Tuhan, dia bilang. Saya bisa mati dalam kesombongan saya dan kesuksesan saya. Saya nangis loh, hancur saya di situ. Lihat gak? Kenapa? Karena dia ceritain apa yang Tuhan bikin buat dia, bukan apa yang dia bikin buat Tuhan. Dan ayat 19 bilang apa? Orang ini pergi ke seluruh daerah Dekapolis. Saudara sebenarnya orang itu tinggal di kampung, bukan di Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. Tapi apa? Artinya dia habiskan seluruh sisa hidupnya bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan betapa Tuhan mengasihani dia. Dia habisin seluruh hidupnya bersaksi di segala tempat. Yang paling penting tuh itu sebenarnya. Makanya Bapak selalu bilang, kalian gak harus jadi pendeta. Tapi mesti jadi pelita. Pelita tuh bersinar jadi saksi. Harus make a difference, harus membuat perbedaan. Kalau kau masuk di entertain, jadi artis yang berbeda.
Kalau masuk di bisnis, jadi pebisnis yang berbeda. Ya, jangan kebawa arus. Tapi kalau nggak gila, nggak kebagian. Ya biarin aja yang gila-gila berakhir mau jadi sultan berakhir di rutan, ya kan? Nggak usah ikut-ikut. Ya dong, nggak usah ikut-ikut, nggak usah. Berbeda dong. Ya, apapun mau jadi apapun harus berbeda. Ya politikus harus berbeda. Politikus nggak harus jadi tikus. Ya dong. Ya dong. Nggak harus berakhir jadi tikus kan, walaupun ujungnya tikus, politikus. Nggak harus jadi tikus. Anak Tuhan harus berbeda. Ya harus ada perbedaan. Saudara, saya tutup dengan ini. Kita tahu ketika kita bertanya, ini kubur kosong yang harus kosong adalah sebenarnya kehidupan masa lalu kita. Kalau orang cari kita di situ, kita udah gak ketemu lagi. Udah gak di situ soalnya. Udah bangkit, udah berubah karena Kristus bangkit. Jadi saya tutup dengan ilustrasi ini. Ini kisah nyata plus ilustrasi. Ujungnya saya bikin sendiri. Depannya ini saya tahu. Saya pelayanan di satu kota waktu itu. Ya pelayanan di semua ibadah, termasuk ibadah remaja. Tadinya sekolah minggu ditawarin juga. Saya bilang, waduh. Pokoknya orang kalau udah ngundang saya ke daerah pasti gak mau rugi. Yang gitu. Mati-mati dia tuh pendeta ya kan. Pokoknya semua pelayanan. Penjara Pak, yang mana? Pokoknya semuanya. Gak mau rugi lah. Udah mahal undang jauh-jauh kan. Gitu. Ya, akhirnya di semua ibadah ini saya ingat. Worship leader yang seorang perempuan. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Dan dia bukan penyanyi doang. Dia bukan performer tapi penyembah. Kenapa? Karena di setiap lagu, mau lagu senang apa lagu sedih, praise atau worship gitu ya. Lagu senang atau lagu sedih, nangis. Ya, lagi lagu praise dia nangis sambil senyum, tangisan sukacita. Lagu penyembahan, lagu worship, nangis. Hancur. Nangis terus. Saya bilang nih orang pasti jago nyanyi nih. Karena orang biasanya kalau nyanyi sambil nangis. Wah, gak tahu kemana itu nadanya. Ya. Susah, sesek napas. Tapi ini, wah canggih juga nih orang, saya bilang. Ya akhirnya dia di semua ibadah dia terus yang pelayanan, dia WL-nya. Timnya ganti-ganti, dia terus. Semangat banget nih orang. Ya akhirnya ngobrol sama koordinator ibadah, dia bilang ini orang sebenarnya bertobatnya belum lama. Ya dulu tuh gini, gerejanya tuh di komplek ruko gitu. Ya, dia bilang tadinya kerja itu di ujung, Mbak. Ya jadi kita makan di gereja, ya restoran bakmi, ya kan? Kita makan di situ, lagi ngobrol. Nah sebelahnya ujung-ujung bangetnya tuh klub malam. Di ujungnya dia bilang tadinya tuh kerja di situ, Pak. Oh, keren banget, gimana caranya diceritain kisahnya. Jadi gini, dia tuh kerja di sana. Terus gereja setiap hari Jumat ada ibadah semalaman, doa semalaman. Yang mulai jam 11 kelar jam 5 tuh biasanya kan gitu ya. Yang dulu namanya doa semalam suntuk. Nggak tahu siapa yang ngasih nama tuh. Pantesan gak ada yang dateng. Suntuk ngajak-ngajak. Siapa yang bikin nama? Berantem aja gimana kan gitu. Kasih nama apa kayak gitu loh. Yang menarik gitu loh. Doa semalam suntuk. Yang kasih nama aja gak bisa bohong ya. Emang suntuk emang. Datang-datang udah gak menarik ya kan. Udah pada ada yang bawa selimut. Bawa minyak angin. Ini mau ngapain? Mau ronda maksudnya. Gak menarik banget. Kayak udah siap-siap masuk angin gitu loh. Kayak kenapa sih ini oma-oma maksudnya. Rata-rata gitu yang ikut-ikut. Makanya anak muda gak ada yang mau ikut. Dia suntuk ngajak-ngajak. Namanya diganti lah. Ya. Nah ibadah doa mulai jam 11. Dia tuh overdosis perempuan ini. Overdosis. Jadi bingung mau dibawa kemana. Restoran bakmi udah tutup. Lagi nih bawa restoran bakmi mau dikasih makan bakmi. Kerasuk. Maksudnya emang overdosis bisa dikasih makan bakmi. Enggak, tutup yang buka cuma gereja. Dibawalah ke gereja. 11:30. Ya mereka lagi nunggu-nunggu. Biasanya kalau gitu kan suka ngaret ya. Nunggu-nunggu rame. Kan gitu kalau belum rame mulai kapan ya gitu. Oh udah mulai aja lah kan gitu. Suntuk ngajak-ngajak nggak ada yang datang lah. Ya kan? Karena agak nunggu-nunggu di lobby. Datang. Teman-temannya bawa. Overdosis. Wah, karena orang Kristen gak tahu mau ngapain kan. Jadi doain ya dong, gak tahu mau ngapain, mau diapain lagi. Doain, doa. Sembuh loh. Sampai besok paginya, akhirnya orang ini tersentuh banget sama gereja itu. Akhirnya mulai datang, jadi jemaat, ikut komsel, mulai gitu-gitu. Jadi gak pakai lama dia langsung bertanya sama gembalanya. Dia bilang, Pak, saya bisa nyanyi Pak. Saya bisa nari, saya bisa apaan aja deh, saya mau melakukan sesuatu. Buat Tuhan terlalu baik dia bilang. Jadi dia apply buat pelayanan, akhirnya ada audisi. Nyanyi lah dia, kaget. Ngeri banget suaranya kan gitu. Langsung jadi WL. Nah ini yang menarik, kenapa? Karena ini kisah nyata. Saudara pas saya pulang, kan ke bandara ya. Di bandara ternyata dia kerja di bandara. Jadi pas dia Pak Pendeta lupa ya, dia di book ini. Saya Pak, oh ya ampun iya. Kerja di sini juga iya. Saya Senin sampai Jumat di sini, Sabtu Minggu di gereja. Dia bilang, layanan, keren. Nah, dia di klub malam, pencandu.
dipulihkan setengah mati. Keren banget, saya kagum sama kisah itu. Dan gini, sisanya saya ceritain ulang aja, maksudnya saya pikirin sendiri. Anggap aja ada langganan dia gitu ya. Ya, om hidung belang. Nggak tahu kenapa disebut hidung belang, saya juga nggak ngerti. Mungkin garis-garis hidungnya tuh. Bintik-bintik, udah hidung belang, dikawinin pula sama orang kayak nggak ngeliat apa hidungnya belang kan gitu. Nih nyari, sini di mana nih yang gitu, datang ke klub malam ya dong, langganan. Mana dia? Ah siapa om? Itu ya elah. Oh udah lama, udah nggak di sini om. Ah di mana? Bisa bangkrut nih klub malam. Kan orang datang gara-gara dia. Primadona, dibilang dia primadona di situ. Ya dicari di kuburannya, udah nggak ketemu. Dan ini kisah nyata, kenapa? Karena dia selalu melakukan hal ini. Si koordinator ibadah tuh selalu cerita, dia suka ambil warta tuh banyak. Nggak tahu dia taruh di situ. Diajakin teman-temannya. Pindah kemana dia? Ada nomornya nggak? Nggak ada sih om. Tapi dia pindah ke situ tuh om. Mana? Restoran bakmi? Bukan, sebelahnya lagi. Gereja. Hah? Ke gereja? Iya. Pindah ke gereja om. Sekarang di situ dia. Ini masih sering kemari kok nih, bagi nih pegang warta. Nih, segepok. Dia suka ngajakin kita. Saudara, itu pembuktian yang paling nyata bahwa kita nyembah Tuhan yang hidup. Ya. Tema lain tentang orang jahat belajar jadi baik. Kekristenan tentang orang yang tadinya mati dalam dosa. Dibangkitin lagi. Jadi kalau dicari di kuburnya, di klub malam yang dia biasa kerja, di tempat biasa nakal, udah gak ada lagi lah. Udah bangkit. Dan ini jujur, ini bukti yang paling jelas. Paling meyakinkan, yang bikin orang mulai mempertimbangkan Kristus. Ini orang gue tahu deh dulunya kan gitu. Kok bisa jadi pendeta ya? Gitu. Orang bingung. Kok bisa jadi, wah penasaran dong pasti orang. Itu justru jadi pembuktian. Yang paling powerful sebenarnya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Ya saudara, saya mau ingetin ini satu hal doang terakhir. Terakhir banget. Musisi boleh maju. Mainkan lagu sedih biar saya terdengar lebih rohani. Saudara, gak ada kesaksian yang lebih powerful daripada kesaksian kita sendiri. Gak ada. Ya, perubahan hidup kita itu kesaksian yang paling luar biasa. Yang bikin orang mulai mempertimbangkan Kristus. Ini pilihannya cuma dua nih. Antara nih orang belaga bertobat, atau emang hidup dia diubahkan sama Tuhan. Nah kalau Tuhan bisa ubah bajingan ini jadi pendeta, berarti Tuhan juga, berarti gue punya harapan dong. Tuhan bisa ubah hidup gue juga. Exactly justru. Nah, saya jadi ngerti kenapa almarhum ayah saya selalu agak nggak suportif ketika saya bilang mau sekolah Alkitab. Kenapa? Karena dia bilang, somehow dia pasti berkata gini, walaupun dia nggak pernah ngomong, tapi saya nangkap. Ya, saya nangkap, saya selalu berdiri sebagai orang biasa aja, bukan siapa-siapa. Bisa ada di sini, dipakai luar biasa. Karena Tuhan yang luar biasa, bukan karena saya. Dan somehow ini kasih semangat buat orang-orang biasa yang lain. Yang sempat berpikir, Tuhan gak mungkin lah pakai saya. Saya siapa? Tapi kalau ngelihat orang biasa ini melakukan luar biasa, Tuhan bisa pakai siapa aja berarti. Tuhan bisa pakai siapa aja. Dan saya encourage semuanya untuk belajar memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Dia membangkitkan kita kembali dan sekarang kita hidup buat Tuhan. Tadinya hidup buat diri sendiri, buat dosa dan buat dunia ini. Sekarang hidup buat Tuhan. Siapapun yang hidup buat Tuhan disebut hamba Tuhan. Walaupun bukan pendeta profesinya. Jadi gak nunggu pendeta untuk menginjil. Gak nunggu pendeta untuk doain orang. Kadang gitu, tetangga kerasukan setan, nelfonnya pendeta. Pendeta lagi di luar negeri. Kenapa gak doain sendiri? Kita diberi kuasa, semua kita diberi kuasa. Bukan yang pendeta doang yang diberi kuasa. Semuanya. Dan kalau Tuhan bisa pakai orang gila ini, jadi saksi yang luar biasa. Tuhan bisa pakai siapa aja. Dan aku berdoa sungguh-sungguh. Biar ini membangkitkan Anda dan saya. Ya jangan hidup dalam kubangan dosa. Seolah Yesus gak bangkit. Ya dong, orang yang hidup di kubangan dosa seolah bilang sama seluruh dunia bahwa berita kebangkitan Yesus itu hoax. Yesus itu gak bangkit. Sia-sia kepercayaan saya, makanya saya masih hidup dalam dosa. Enggak, Yesus bangkit. Percayaan saya gak sia-sia. Makanya saya gak hidup dalam dosa lagi. Itu yang dulu. Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya kawan, tutup dengan lagu ini.
Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya nggak tahu yang bikin lagu ini kebayangnya perikop ini atau bukan, tapi kisahnya mirip. Ya kan, dia bilang dilihat Yesus dari jauh, maka berlarilah dia dan sujud di kaki Yesus. Karena dia sujud di kaki Yesus, hidupnya diubahkan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Tadinya liar, tadinya hidup dalam dosa, tadinya gak ada yang bisa menjinakkan. Tapi sekarang apa? Memujimu, menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Ya, saya pas renungin pesan Tuhan ini, saya ingat lagu ini. Kita nyanyi dari awal ya, gak apa ya, sebagai doa kita ya. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Somehow kita berpikir secara agamawi dan terbalik berpikirnya. Kita pikir gini, kalau kita kudus, kita bisa menarik hadirat Tuhan. Padahal kenyataan terbalik. Karena dia hadir, kita jadi kudus. Karena dia mau-maunya hadir. Nyebrang Danau Galilea, ajak murid-muridnya hampir mati tenggelam cuma buat satu orang gila. Satu orang gila. Yang menurut dunia pasti udah kayak, udah gak ada harapan nih orang nih. Ada gak ada berharganya, tapi bagi Tuhan masih berharga. Justru hadirat Tuhan yang menguduskan Anda dan saya. Dia mau-maunya masuk di hati ini yang isinya berhala semua. Kok mau ya? Kok mau dia Sang Maha Mulia berurusan sama Anda dan saya, orang-orang najis yang berkubang dalam dosa? Saudara, sekali lagi Anda mesti belajar percaya. Bukan kekudusan kita yang menarik hadirat Tuhan datang. Hadiratnya yang menguduskan kita. Yang gak harus datang, tapi dia datang. Yang gak nunggu rame. Kalau dia mau datang, dia datang. Murid-muridnya pasti masih bingung, saya yakin. Tapi kita mestinya gak bingung lagi, kita baca, kita mesti ingat kita orang gilanya. Anda dan saya orang gilanya. Kalau Tuhan nungguin kita nyamperin dia, kita semua binasa. Gak ada yang datangin Tuhan. Berapa orang gak mau gereja karena takut kebakar. Dia bilang begitu. Ya elah bro, gue baru masuk pintunya aja udah kebakar gue pasti. Gue tuh jauh dari kudus. Lo justru karena lo gak kudus, ayo sini. Kita pergi ke WC buat bersih diri. Berapa orang masuk ke WC takut WC-nya kotor lah. Salah. Karena kamu kotor masuk WC, biar bisa dibersihin. Sama, gereja juga gitu. Persekutuan orang percaya bukan kumpulan orang-orang kudus yang udah hebat, bukan. Kumpulan orang-orang gila. Yang terlalu liar. Yang cuman Yesus doang yang bisa ubahin. Cuman Yesus doang yang bisa bangkitin kita dari kematian. Saya berdoa sungguh-sungguh biar pesan ini benar apa ya, memotivasi kita untuk keluar gitu loh dari kubangan dosa itu loh. Saya juga nggak tahu kenapa kita masih di situ. Ya, satu pesannya gini aja, lu belum mati, jangan tinggal di kuburan. Belum, jangan. Yes. Kita diciptakan untuk kemuliaan. Yes. Kenapa kita mesti berkubang di situ? Amin. Jadi kan anak yang hilang itu menyadari kan, di rumah papa saya, pembantu kami aja gak ada yang kurang makan. Gue di sini ngapain mati kelaparan di kandang babi? Pertanyaan yang bagus. Bagi siapapun yang masih terus hidup dalam dosa, lu ngapain di situ?
ngapain? Tuhan punya segala yang terbaik untukmu. Kenapa engkau lari dari Dia? Dan berpikir ada kemerdekaan di luar dari Tuhan. Gak ada yang ada perbudakan. Gak ada kemerdekaan di luar dari Tuhan. Segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Hambamu Yesus, ku menyembah. Mari semua angkat tangan sembah Dia. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi, lebih lagi katakan, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Mari sembah Dia, katakan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi berikan kemuliaan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa, mengubahkan hidup kami, memberikan kekuatan baru buat kami Tuhan, dan membuat kami tetap kuat menjalani hari-hari kami. Kami menjadi orang-orang diubahkan. Kami keluar dari masa lalu kami, dan kami alami hidup yang baru di dalam Engkau. Dan kami mau pergi, dan kami mau menjadi saksi bagi Engkau Tuhan. Kami mau jadi pelita-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu dan keluarganya jadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.